Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk bersih-bersih kamar mandi. Jadi kebetulan kamar mandi di rumahku tuh lantainya udah mulai pada kotor seperti ini ya, udah pada kuning-kuning coklat-coklat di setiap pinggiran lantainya. Dan yuk gak berlama-lama temenin aku buat bersihin kamar mandi di rumah. Gak cuma satu kamar mandi tapi dua-duanya ya teman-teman, atas bawah. Nah, untuk yang ini itu bagian kamar mandi atas ya teman-teman. Ini kamar mandi yang khusus aku pakai untuk mandi dan lain-lain. Kalau yang bawah itu lebih dipakai buat tamu, buat keluarga, ataupun ya ketika aku lagi di bawah aja. Tapi kalau untuk mandi itu aku pakai yang atas ini ya teman-teman. Untuk ukuran kamar mandi aku tuh lupa persisnya berapa. Jadi kalau ditanya aku sekarang nggak tahu ukurannya berapa. Yang pasti sih ya kalau yang atas itu lebih panjang ukurannya dibanding sama yang bawah teman-teman. Kenapa lebih panjang? Karena ya kalau yang bawah itu kan kebagi atau diapit oleh dua kamar ya. Kalau ini tuh enggak gitu, jadi khusus buat kamar atas aja atau untuk area mezanin aja. Nah, sebetulnya keramik bawah ini tuh menurut aku ya kurang matching sama keramik dindingnya. Ini tuh untuk keramik bawahnya bukan aku yang beli ya teman-teman, tapi kontraktor yang dulu beli. Dan ini aku termasuk termasuk yang kecewa sih, kok kalau beli keramik kok nggak lihat warnanya matching atau enggak. Katanya mau dipadanin atau di matchingin, ternyata enggak. Nah, ya udahlah, aku terima dengan sabar ikhlas aja ya. Suatu saat kalau misalnya mau diganti juga bisa sih. Harusnya itu warna abu-abu ya teman-teman. Ini tuh lebih ke biru, jadinya tuh lebih ke biru dongker gitu ya warnanya. Jadi kurang matching sama keramik dindingnya. Nggak apa-apa. Nah teman-teman, gimana? Ada yang belum cuci kamar mandi, bersih-bersih kamar mandi? Yuk, habis nonton video ini teman-teman buru-buru bersihin kamar mandinya biar bersih, keset, nggak licin. Karena kan kalau misalnya dibiarin terlalu lama nantinya bakal licin ya, nggak enak gitu teman-teman diinjaknya. Jadi harus cepet-cepet atau rajin-rajin dibersihin. Ini kayak ini aku tuh udah ada seminggu lah belum dibersihin, bahkan lebih kayaknya. Jadinya lantainya udah nggak nyaman gitu untuk diinjaknya, udah licin. Buru-buru deh aku bersihin. Teman-teman, kalian kalau bersihin kamar mandi suka pakai pembersih apa sih? Aku tuh udah pernah nyoba pakai Porstek, udah pernah nyoba pakai sabun colek juga pernah ya dulu. Nah sekarang itu lagi nyobain merek yang ini, merek Vixal ya. Aku cobain, sejauh ini sih alhamdulillah nggak merusak nut ya, asalkan nggak terlalu yang kita gosok terlalu kenceng sih bagian nutnya ya. Sejauh ini sih oke-oke aja. Oh ya, untuk posisi kamar mandi di rumah aku tuh atas bawah ya teman-teman. Dan untuk water heaternya ini aku tuh pakai water heater atau penghemat air di rumah itu cuman pakai satu teman-teman, atas bawah ya. Jadi si water heaternya itu aku taruh di kamar mandi atas, tapi itu paralel ke kamar mandi bawah juga teman-teman. Jadi atas bawah itu sudah ada air panasnya gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu mau mandi air hangat itu bisa di kamar mandi manapun, atas maupun bawah. Salah satu wishlist aku sih punya kamar mandi yang pakai water heater ya, biar gampang gitu teman-teman. Kalau sewaktu-waktu pengen mandi pakai air hangat, nggak harus masak air dulu di dapur gitu, nggak kayak dulu ya. Klosetnya ini tuh kalau yang atas ini habis aku ganti teman-teman, karena kloset bawaan kontraktor yang dulu itu ternyata rusak ya, padahal belum setahun dipakainya, rusak. Dan akhirnya aku ganti satu unit, ini pakai merek yang lebih bagus gitu teman-teman. Kemarin itu kapan ya persisnya, 2 bulan apa 3 bulan yang lalu sih rusaknya. Dan aku nyari-nyari tukang buat ganti klosetnya itu sempat susah. Taunya akhirnya aku dapat dari info security dan minta ongkosnya tuh mahal banget sih. Yang ngeganti kloset cuman 2 jam mintanya 250.000. Kalau standar di perumahan sini tuh paling mahal ya 180.000 ya teman-teman ongkos tukang itu. Kemarin mintanya 250.000. Tapi dia
apa ya, segitu tuh kan harusnya kerja sehari ya, tapi ini cuma 2 jam mintanya tetap sama gitu. Tapi aku sih yang penting klosetnya udah diganti, karena kemarin waktu rusak itu beberapa hari aku nggak bisa pakai kloset di atas teman-teman, jadinya untungnya tuh masih ada kloset bawah ya, jadinya insya Allah aman. Oke, nih aku lagi bersihin bagian klosetnya. Sebetulnya ini nggak terlalu kotor banget, karena aku tuh untuk bagian kloset aku tuh paling sering banget bersihin, jadi nggak harus nunggu sekalian bersihin lantainya. Khusus untuk kloset itu aku selalu bersihin sih teman-teman, karena ini kan area yang cukup cepet banget kotornya, jadinya sering aku bersihin gitu. Waktu kemarin pengen bangun rumah, sempat kepikiran untuk punya kamar mandi yang estetik ya teman-teman, yang ada area basah dan area kering. Cuman akhirnya aku urungkan niat itu karena di rumah ini kan gak ada asisten rumah tangga. Terus aku tuh untuk urusan bebersih dan beberes itu full di handle aku. Abikila kan kerjanya itu dari subuh sampai malam, gak ada waktu untuk bantuin beberes juga gitu. Sabtu Minggu ya lebih ke istirahat. Makanya aku pikir kalau aku punya kamar mandi yang yang estetik gitu ya, yang pakai pembatas, pakai kaca temper gitu ya, itu kayaknya perawatannya itu agak-agak gimana gitu ya, membutuhkan perawatan yang ekstra. Apalagi kalau ada pembatas kaca, itu tuh kan cepet banget bikin ada kerak air di bagian pembatas kacanya ya teman-teman. Aku tuh jadi daripada nanti aku makin capek gitu ya, nambah-nambah kerjaan, lebih baik bikin kamar mandi yang biasa-biasa aja deh gitu. Yang penting selalu bersih kamar mandinya, terus dijaga lah, pokoknya dijaga kondisinya tuh biar selalu bersih, nggak kotor, nggak kumuh. Bukan kumuh sih, lebih ke ya gitulah teman-teman ya. Pokoknya harus selalu bersih, selalu wangi, dan ya selalu dirawat lah intinya. Padahal kalau memang niat ya dibikin bagus gitu kamar mandinya, pengen ya, tapi enggak deh. Aku urungkan niat itu, soalnya ngebayangin punya pembatas dari tempered glass yang sedikit kena air aja langsung berkerak gitu. Bersihin kerak air itu lama-lama susah ya, jadinya udahlah kamar mandi biasa aja. Oke teman-teman, kayak gini nih udah beres, bersihin lantai, kloset, wastafel juga. Tadi aku juga bebersih untuk area simpan persabunan, dan ini tuh mau ada rencana aku tambahin ambalan sebetulnya. Di samping kaca itu ada hiasan, itu cuman sementara teman-teman. Soalnya hiasan itu aku bingung naruh di mana di rumah ini, kan ini hiasannya tuh bawaan rumah lama, jadinya aku simpan dulu di kamar mandi aja. Nanti sih diganti ya, aku mau pakein ambalan dari bambu gitu, belum beli. Lumayan harganya 150.000 ambalan itu, jadinya nanti aja. Oke, kamar mandi atas sudah bersih alhamdulillah. Dan ini nih tampilan di area pintunya seperti ini teman-teman. Nyimpan handuk itu di belakang pintu ya, handuknya udah kering kok ini. Dan kamar mandi ini ada cahaya atau ada jendela keluar, sebetulnya ada akses udara juga keluar masuk, jadinya kalau siang tuh panas banget. Jadi kalau naruh anduk di situ tuh cepat kering teman-teman anduknya. Nah, untuk kamar mandi bawah atau toilet bawah ini seperti ini ya teman-teman. Dia tuh lebih kecil, nggak terlalu panjang kayak yang atas, dan yang membedakan cukup di keramik dindingnya aja yang bawah ya. Kalau yang atas itu abu-abu, kalau ini tuh yang agak krem coklat gitu teman-teman, motif terrazzo. Nah, untuk bersih kamar mandi yang ini tuh lebih cepat karena lebih kecil dan nggak begitu kotor, karena kan jarang dipakai ya. Aku paling pakai buat pipis, buat pup aja kalau lagi di bawah teman-teman. Kalau mandi sih jarang ya teman-teman aku pakai. Kecuali kalau Kila nih mau mandi dan dia tuh lagi males banget buat naik ke atas karena udah terlanjur turun gitu atau main di bawah. Akhirnya aku bawa Kila mandi di sini gitu. Ini lebih sering dipakai buat keluarga, buat tamu aja sih. Jadi lebih ke toilet atau kamar mandi tamu, powder room tamu ya gitu. Kayak gini aja sih, hampir sama. Desainnya sih sejauh ini sama aja sih, nggak ada. Yang beda tuh cuman luasannya aja teman-teman. Kalau yang atas lebih panjang, kalau ini lebih kecil.
Kamar mandi ini tuh awalnya bawaan asli rumah yang lama, cuman itu tuh lebih kecil lagi teman-teman. Kamar mandi yang lama tuh mana ada baknya, bak air ya. Airnya baknya dilepas, terus pintunya itu atau dinding pintunya tuh aku mundurin lagi, majuin deh. Aku tambah jadi biar agak luas dibandingkan kamar mandi yang lama. Dulu tuh susah banget buka pintu aja, kita masuk tuh mentok-mentok lah pokoknya teman-teman. Akhirnya aku minta buat sedikit digedein biar lebih leluasa, karena super imut banget dulu itu kamar mandinya. Klosetnya juga diganti karena yang kloset yang lama itu dari bawaan developernya aja jelek banget. Bagian itu tuh tabung airnya belakang klosetnya itu pecah. Coba, masa rumah yang belum pernah dihuni orang bisa serusak itu klosetnya? Aku juga bingung kok dikasih yang reject gitu sama developernya. Akhirnya udahlah, ganti sendiri aja, beli lagi yang baru gitu teman-teman. Soalnya udah minta dibenerin, bukannya diganti satu unit malah diganti tabungnya doang, padahal sih klosetnya juga rusak gitu, maksudnya tuh yang kloset bekas gitu. Menyedihkan lah pokoknya zaman dulu itu. Oke, terakhir ini aku bersih-bersih area kloset ya, nggak begitu kotor karena jarang dipakai juga. Dan seperti biasa aku tuh memang untuk area kloset nggak harus nunggu jadwal bersih-bersih kamar mandi secara full. Sewaktu-waktu kalau kelihatan udah mulai kotor, langsung aku bersihin untuk bagian klosetnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang penting klosetnya bersih. Dan alhamdulillah aktivitas aku bersih-bersih kamar mandi di rumah atas dan bawah nih beres teman-teman. Capek lumayan karena aku tuh nyikatnya pakai jongkok ya. Sebetulnya ada sikat yang standing yang panjang batangnya, cuman aku nggak mau pakai, pengennya yang sambil jongkok aja biar bener-bener kelihatan bersih gitu teman-teman. Kalau cuci manual gosok yang jongkok gitu teman-teman, dibanding kalau pakai yang sikat panjang. Oke, segitu dulu teman-teman. See you on my next video. Mudah-mudahan videonya menginspirasi teman-teman. Assalamualaikum, bye-bye.